Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis 141. Arbaun utawi patang perkara. Man kang utawi sapane wong kunna iku ana apa arba fihi iku tetep ing dalem man kana mongko ana sapa man munafikon iku aran wong munafik kholison kang murni. Waman lan utawi sapane wong kanat iku ana fihi iku tetep ing dalem man khoslatun apa tingkah minhuna saking arba kanat mongko ana fihi iku tetep ing dalem man khoslatun apa tingkah minan nifaki kang setengah saking sifat munafik hatta yada'a sehingga ninggal sapa man ha ing khoslah. Papat rupane napa idza haddatsa nalikane guneman sapa wong kadzaba mongko goroh sapa man wa idza wa'ada nalikane janji sapa man akhlafa mongko nyidrani sapa man wa idza ahada lan nalikane sumpah sapa man ghadara mongko nyuda sapa man wa idza khasama lan nalikane padu sapa man fajara mongko lacut sapa man. Rawahu asy-Syaikhani an Ibnu Umar. Ada 4 hal apabila keempat-empatnya ini ada pada diri seseorang, maka bisa dipastikan orang tersebut termasuk orang munafik yang sangat munafik. Dan apabila salah satu dari 4 sifat ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut juga dikategorikan orang munafik, cuma beda level, lebih rendah daripada orang yang memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama yaitu ketika dia menceritakan sesuatu yang telah terjadi, dia tidak menceritakan dengan semestinya atau memutar fakta. Yang kedua, ketika dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, ketika dia bersumpah maka dia mengurangi sumpahnya dan tidak memenuhi dari sumpahnya itu sendiri. Semisal dia bersumpah, kalau saya jadi kepala desa maka saya akan melakukan ini lah. Tapi ketika dia sudah betul-betul menjadi kepala desa, dia tidak memenuhi janjinya, atau bahkan dari sekian janji yang telah dia sebutkan itu ada salah satu yang belum terpenuhi. Kemudian yang keempat, ketika dia sedang mempunyai masalah atau bersengketa dengan orang lain, maka dia mainnya curang. Nah, ini adalah sifat-sifat orang munafik. Hadis 142. Arbaun utawi patang perkara. Man iku utawi sapane wong kuna iku ana apa arba fihi iku tetep ing dalem man. Haram mongko ngaramake hu ing man Allahu taala sinten Allah taala diharamake alan nari ing atase neraka. Wa asamalan ngreksa sinten Allahu ing man direksa minasyaitoni sanggeng setan. Man rupane wong malaka kang miliki utawa nguasani sapa man nafsahu ing nafsune man hina yarghabu nalikane demen sapa man wa hina yarhabu nalikane wedi sapa man wa hina yastahi nalikane kepengin sapa man wa hina yaghdabu nalikane muring-muring sapa man. Warbaun lan utawi patang perkara. Man iku utawi sapane wong kuna iku ana apa arba fihi iku tetep ing dalem man. Nasyara mongko ngiring Allahu taala sinten Allah taala alaihi ing atase men dikiring rahmatahu ing rahmate utawa kawelasane Allah. Wa adkhalalan manjingake sinten Allahu ing man jannatahu ing swargane Allah. Man rupane wong awa kang paring iyup-iyupan sapa man miskinan ing wong miskin. Wa rahimalan welas sapa man adhaifa ing wong kang apes.
Warafakolan lembut sapa man bil mamluki kelawan budak. Wa anfakolan paring nafkah sapa man alal walidaini ing atase wong tuwa loro. Rawahu al-Hakim. Ada 4 hal apabila seseorang mau melakukan ini, maka Allah akan jamin dirinya agar tidak masuk neraka dan akan menjaminnya agar terbebas dari godaan setan. Yang pertama yaitu orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika sedang syahwat, merasa senang. Jadi ini berkaitan dengan syahwat. Ketika syahwatnya sedang memuncak, maka dia bisa mengendalikannya, bisa mengerem. Kemudian yang kedua, wahina yarhab, ketika nafsunya mengatakan takut. Takut apa di sini? Yaitu takut untuk melihat atau melakukan nahi mungkar. Jadi ketika di depannya ada kemungkaran, dia tidak takut untuk mencegahnya. Yang ketiga, wahina yastahi, ketika nafsunya sedang berkeinginan terhadap sesuatu. Ini berkaitan dengan makanan, minuman, atau kendaraan. Nah ini ketika nafsunya sedang kepingin untuk mendapatkan semua itu, atau dia kepingin karena melihat ada tetangganya atau temannya memiliki pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, dia bisa menahan nafsunya untuk agar tidak kepingin terhadap hal-hal seperti itu yang bersifat duniawi. Kemudian yang keempat, wahina yaghdab, dan ketika sedang marah. Nah ini adalah 4 hal yang pasti Allah akan jamin barang siapa yang mau melakukannya atau bisa menahannya, maka Allah akan menjamin orang tersebut agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada 4 hal lagi, barang siapa yang mau melakukannya, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dan akan menjamin orang tersebut masuk surga. Yang pertama yaitu orang yang mau memberikan tempat berteduh atau perlindungan atau rumah terhadap orang fakir miskin. Yang kedua, orang yang mau berbelas asih kepada orang yang lemah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, orang yang mau berbelas kasihan juga terhadap budak, kalau nisbatnya orang dulu ya, kalau sekarang mungkin pembantu, jadi tidak memberikan pekerjaan atau tugas di atas kemampuannya. Yang keempat, yang terakhir, orang yang mau memberikan nafkah terhadap kedua orang tuanya. Hadis 143. Arbaun utawi patang perkara, man iku utawi sapane wong, u'tiya iku diparingi sapa man hunna ing arba. Faqat u'tiya mongko teman-teman diparingi sapa man khairat dunya ing kebagusan dunya wal akhirati lan akhirat. Papat rupane napa? Lisanun rupane lisan zakirun kang eling maring Allah, wa qalbun lan ati syakirun kang nyukuri. Wabatun lan awak alal bala ing ngatasé cobaan sabirun kang sabar. Wa zaujatun lan bojo wadon la tabaghi kang ora numprih sapa zaujah ing wong khaufan krana wedi fi nafsiha ing dalem awak dhewe ne zaujah, wala malih lan ora maring bondone wong. Rawahu at-Tabarani an Ibnu Abbas. Barang siapa yang diberikan Allah 4 hal ini, maka itu adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut dikehendaki Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya maupun di akhiratnya. 4 hal ini apa? Yaitu yang pertama, orang yang lisannya selalu berzikir terhadap Allah, selalu ingat terhadap Allah. Yang kedua yaitu hatinya selalu bersyukur atau mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah. Yang ketiga yaitu dia sabar terhadap cobaan yang menimpa kepada dirinya, selalu bersabar. Terus yang terakhir yaitu istri yang tidak neko-neko, istri solihah yang setia kepada suaminya, yang tidak dikhawatirkan akan berbuat zina atau macam-macam, atau tidak mentasarufkan harta suaminya tanpa seizinnya. Itu istri yang bisa memanage uang suaminya dengan benar. Dia tidak menggunakan uang suaminya tanpa didasari izin terlebih dahulu.
itu adalah alamat bahwa orang tersebut akan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Hadis 144. Arbaun utawi wong papat hakun iku nyoto alallahi ing atase Allah. Apa Allah yudkhil apa yen to ora nglebokake sinten Allah hum ing arba al jannata ing swarga wala yudziqalan ora ngicipake sinten Allah hum ing arba naimaha ing nikmate swarga. Mudminu khamrin rupane wong kang langgengake ngombe arak wa akilu ribalan wong kang mangan riba wa akilu malil yatimi lan mangan bondone anak yatim bi ghairi haqqin kelawan tanpa bener wal aqulan wong kang wani-wani liwalidayhi maring wong tuwa lorone al-aq rawahu al-hakim. Ada 4 orang yang diancam serius oleh Allah tidak akan masuk surga dan tidak akan mencicipi kenikmatan surga. Nah, dalam hadis ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, benar-benar Allah mengancam tidak ada dispensasi bagi ke-4 orang ini untuk masuk surga sama sekali. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, ada kemungkinan lain, Allah masih saja memberikan dispensasi terhadap ke-4 orang ini untuk masuk surga. Masih ada peluang dengan catatan orang tersebut bertaubat secara benar-benar, taubatan nasuha, dan meminta keikhlasan terhadap orang yang bersangkutan dengan dia. Nah, ke-4 orang ini siapa saja? Yang pertama yaitu orang yang selalu mabuk-mabukan. Dalam hal ini mungkin dia bisa mengkonsumsi miras, menggunakan ekstasi, ganja atau lain-lainnya yang bersifat bisa menghilangkan akal sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memakan harta dari hasil riba. Kemudian yang ketiga, orang yang memakan harta anak yatim tanpa semestinya. Di sini ada kata bi ghairi haqqin. Berarti ada kategori 2 yaitu orang yang memakan harta anak yatim dengan semestinya. Nah, ini tidak termasuk dalam hadis ini. Contohnya seperti ini. Ada anak yatim ditinggal mati oleh orang tuanya. Kebetulan orang tuanya kaya. Sehingga anak yatim tersebut mendapat warisan yang banyak. Tetapi walinya, jadi kan setelah orang tuanya meninggal pasti anak yatim diasuh oleh walinya. Tetapi walinya ini, semisal Pak D-nya atau Pak L-nya, itu adalah orang miskin, orang fakir. Maka posisi wali seperti ini boleh mengambil harta anak yatim untuk dirinya, tapi dengan catatan sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih. Nah, itu yang tidak termasuk kategori bi ghairi haq. Yang keempat, yang terakhir, yaitu orang yang berani terhadap orang tua, baik kepada ibu atau bapak, atau bahkan malah lebih-lebih kedua-duanya. Naudzubillah. Hadis 145. Arbaun utawi 4 perkara la yasbana iku ora iso wareg apa arba min arba'in saking 4 perkara kang meneh. Ardun rupane bumi mimatoren saking udan wa unsa lan wong wadon min zakarin saking wong lanang wa ainun lan mripat min nazorin saking peningal saking pandangan wa alimun lan wong alim atau wong pinter min ilmin saking ilmu. Rawahu al-Hakim. Ada 4 hal yang tidak pernah akan merasa puas meskipun sudah ada 4 hal itu. Yang pertama yaitu bumi terhadap hujan. Jadi ketika hujan turun ke bumi, maka
sebanyak apapun volume hujan itu masih bisa ditampung oleh bumi, masih bisa muat untuk masuk ke bumi. Jadi tidak ada ceritanya banjir mengelilingi bumi ini disebabkan hujan, itu tidak ada ceritanya. Jadi masih saja muat meskipun hujannya sangat deras sampai berhari-hari pun bumi ini masih bisa menampungnya. Kemudian yang kedua, wanita terhadap laki-laki. Jadi ini tidak terkhusus pada manusia saja, tapi binatang pun juga seperti itu. Jadi binatang yang betina pun juga tidak bisa merasa puas dengan hanya satu jantan. Kemudian yang ketiga yaitu mata terhadap pandangan. Jadi mata itu tidak akan pernah bisa puas dengan hanya melihat satu arah. Jadi mata ini jangkauannya luas, bisa melihat sana sini, masih kurang terus, tidak akan pernah puas. Kemudian yang keempat yaitu orang alim terhadap ilmu. Orang alim ini ketika dia sudah mendapatkan satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu, dia tidak akan puas dengan hanya segitu. Pasti dia akan cari ilmu lain terus begitu, karena tidak ada puasnya. Hadis 146. Arbaun utawi patang perkara min sa'adatil mar'i iku setengah saking kabejanane awa-awaan. Antakuna rupane yen ta ana zaujatuhu apa bojone wong atau bojone almar'u sholihatan iku wadon kang sholihah. Wa auladulan pira-pira anake almar'u abroron iku bagus-bagus. Wa khulata'u lan pira-pira kumpulane almar'u sholihina iku wong soleh-soleh kabeh. Wa ayyakuna lan yen ta ana rizquhu apa rezekine almar'u iku fi baladi iku ing dalem negarane almar'u. Rawahu adilami an aliyin. Artinya ada 4 hal yang apabila mendapatkan salah satu dari keempat hal ini, dia termasuk orang yang beruntung sekali. Yang pertama yaitu mendapatkan istri yang sholihah. Nah, ini sangat beruntung sekali ya. Yang kedua yaitu dianugerahi anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut, anak-anak yang soleh. Ini juga termasuk keberuntungan. Yang ketiga, dikelilingi oleh orang-orang atau teman-teman yang soleh-soleh. Jadi pergaulannya ini dengan orang-orang soleh, tidak terjerumus terhadap pergaulan-pergaulan yang negatif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diberikan rizki yang berada di daerahnya sendiri. Nah, ini termasuk keberuntungan tersendiri. Jadi rizkinya tidak sampai di luar kota yang jauh atau di luar pulau atau bahkan mungkin di luar negeri. Cukup di daerahnya dia mendapatkan rizki yang cukup, yang barokah. Ini termasuk keberuntungan seseorang. Hadis 147. Arbaatun utawi wong papat yubghidu iku gedeng hum ing arba'ah Allahu ta'ala sinten Allah ta'ala. Al-bayya urupane pedagang, al-halafu kang akeh sumpai, wal faqiru lan wong fakir, al-mukhtalu kang gumedhe, wa syaikhu lan wong tuwa azani kang berbuat zina, wal imamu lan pemimpin al-jairu kang lacut. Rawahu an-Nasa'i wa an Abi Hurairah. Ada 4 orang yang dibenci oleh Allah. Makna dibenci di sini diartikan akan disiksa. Jadi di akhir besok akan disiksa. Yang pertama yaitu pedagang yang banyak bersumpah. Itu pedagang ketika dihampiri calon pembeli dia bersumpah terhadap dagangannya ini. Ini benar, ini buah ini manis.
tidak kecut, ini buah ini sudah matang, buah ini isinya enak, seperti itu. Ya meskipun sumpahnya ini adalah benar, tapi kenapa masih dibenci oleh Allah? Karena memang Allah itu tidak suka orang yang sedikit-sedikit bersumpah. Jadi ini termasuk larangannya itu bukan dari kejujurannya, tapi dari segi banyaknya bersumpah. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan melafatkan sumpah kecuali dalam kondisi yang terdesak. Nah, itu baru kita nggak apa-apa bersumpah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak ada bantahan dari orang lain, maka kita tidak perlu melakukan sumpah. Kemudian yang kedua, orang fakir yang sombong. Nah, ini kelewatan ini. Biasanya yang sombong itu adalah orang kaya. Ini sudah fakir, sombong lagi. Ini dibenci oleh Allah. Yang ketiga, orang tua yang melakukan zina. Jadi kurang puasnya apa dia waktu muda sehingga waktu tua masih berzina. Naudzubillah. Kemudian yang keempat, pemimpin yang zalim atau tidak adil. Hadis 148. Arbaun utawi patang perkara iku minasyaqoi saking cilakane awak. Jumudul aini rupane atose mripat. Wa qaswatul qalbi lan atose ati wal hirsi lan grangsang wal hirsu lan grangsang wa tulul amali lan dawa angen-angene. Rawahu Abu Nuaim an Anasin. Tanda-tanda orang celaka ada 4. Yang pertama yaitu orang yang matanya tidak pernah meneteskan air mata karena saking kerasnya. Nah, air mata di sini disebabkan karena apa? Karena takut terhadap Allah. Dia tidak pernah merasa takut terhadap Allah sehingga air matanya ini tidak pernah keluar. Dia tidak pernah meneteskan air mata karena dia tidak pernah mentadabburi makna Al-Quran. Tidak pernah berdoa kepada Allah. Yang kedua yaitu orang yang hatinya keras. Ini masih ada sangkut pautannya antara hati dengan air mata. Biasanya kalau hatinya sudah ternyuh, maka kadang air mata ini pun juga akan menetes. Hatinya keras-keras karena apa? Karena dia tidak mau menerima nasihat atau mauizah dari orang lain. Nah, karena saking kerasnya hatinya, maka petuah atau mungkin mauizah dari orang lain dia tidak mau menerimanya. Yang ketiga yaitu orang yang rakus mencari harta. Jadi hidupnya ini dihabiskan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Jadi tidak mengenal waktu, tidak mengenal istirahat, anggota tubuhnya tidak diberikan hak. Nah, ini termasuk orang yang rakus. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu orang yang mempunyai banyak kepinginan, banyak angan-angannya. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, punya istri yang cantik 4, kemudian kepengen ini dan ini, tidak ada habisnya. Nah, pokoknya yang bersifat duniawi dia kepengen semuanya. Ini adalah termasuk tanda-tanda orang itu celaka. Hadis 149. Arbaun utawi patang perkara la yusibna iku ora mekenani apa arba illa bi ajabin. Utawa la yusabna iku ora dikenani musibah apa arba illa bi ajabin kejaba kelawan kegawaan. Asumtu rupane menang wa huwa utawi asumtu awal ibadati iku kawitane ibadah wa tawaddu lan andap asar wa zikrullah lan eling Allah wa qilatu syai'lan nyidikna suwi-wiji. Rawahu At-Tabarani an Anasin. Ada 4 hal yang tidak akan
tertimpa oleh musibah kecuali itu adalah mengherankan. Maksudnya apa? 4 hal ini adalah hal yang minim terjadi sebuah resiko. Yang pertama yaitu diam. Diam adalah awal sebuah ibadah. Diam adalah kunci keselamatan. Orang ketika dimaki oleh orang lain, dia memilih diam, tidak membalas. Pasti orang yang maki-maki akan akan memaafkan. Ya tidak sampai urusannya panjang. Orang yang tidak banyak omong, tidak suka mengomentari orang lain, pasti hidupnya juga akan tenang karena dia tidak mengusik kehidupan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu orang yang tawadhu. Orang tawadhu ini adalah orang yang merendahkan dirinya. Dia sopan kepada orang lain. Dengan orang lain dia andap asor atau dia tidak menyombongkan dirinya. Maka orang tersebut akan disegani oleh orang lain. Sehingga minim orang seperti ini adalah tertimpa musibah. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang selalu zikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada dirinya. Kemudian yang keempat, orang yang menyedikitkan sesuatunya. Jadi tidak mempunyai sesuatu yang banyak, tidak suka ini itu. Itu adalah orang-orang yang lebih mengutamakan keselamatan dirinya. Sehingga apa? Sehingga jarang orang-orang seperti ini adalah tertimpa sebuah musibah. Hadis 150. Arbaatun utawi wong papat tajri iku mili alaihim ing atase arbaah ujuruhum apa pira-pira ganjarane arbaah ba'dal mauti ing dalam sawise mati. Man rupane wong mata kang mati sapa man murabitan hale netepi fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Waman lan wong alama kang mulang sapa man ilman ing ilmu ujriya kang di milekno lahu keduwe man amaluhu apa ngamale man ma umila ing dalam selagine diamalno apa bihi ilmu. Waman lan wong tasaddaqa kang sedekah sapa man bisedekatin kelawan sedekah fa ajruha mongko utawi ganjarane sedekah yajri iku mili lahu keduwe man ma wujidat ing dalam selagine ditemu apa sedekah. Wa rajulun lan wong taroka kang ninggal sapa rajul waladan ing anak solehan kang soleh fa huwa hale utawi waladun solih yadau iku ndongaake sapa walad lahu maring rajul. Rawahu at-Tabarani an Abi Umaymah. Ada 4 orang yang pahalanya akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Yang pertama yaitu orang yang mati ketika dalam medan peperangan. Yang kedua yaitu orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain sehingga orang itu beramal dengan ilmu yang telah dia dapatkan dari orang tersebut. Yang ketiga orang yang bersedekah. Maka sedekahnya ini akan terus mengalir pahalanya selama sesuatu atau benda yang disedekahkan itu masih ada. Kemudian yang keempat, seseorang yang meninggalkan anak soleh, kemudian anak tersebut mau mendoakan orang tuanya. Hadis 151. Arbaatun utawi patang perkara iku min kanzil jannati iku setengah sangking gedonge swarga. Ikhfa usadaqati rupane ngrahasiakno sedekah. Wa kitmanul musibati lan nyimpen musibah. Wasilatur rahimi lan nyambung sanak dulur. Wa qaulu la haula wala quwata illa billah lan ucapan la haula wala quwata illa billah. Rawahu al-Khatib an Aliyin. Ada 4 hal yang mana pahalanya ini akan disimpan di dalam surga yang kelak akan dipertontonkan oleh Allah ketika orang tersebut sudah masuk ke dalam surga. Yang pertama yaitu orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, jadi tidak ada orang lain yang tahu.
Kemudian yang kedua yaitu orang yang menyembunyikan musibah. Jadi apabila ada seseorang yang tertimpa musibah, orang lain tidak ada yang tahu dan dia tidak mau bercerita kepada orang lain, jadi hanya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu orang yang mau menyambung sanak familinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang suka membaca la haula wala quwata illa billah. Hadis 152. Irfa'u podo nyegah sira kabeh. Jadi irfa'u di sini makna asalnya itu mengeraskan, karena di sini mutaadinya memakai huruf an, jadi maknanya itu justru malah mencegah. Irfa'u podo nyegah sira kabeh alsinatakum ing pira-pira lisan sira kabeh anil muslimina saking modo pira-pira wong Islam. Wa idza mata lan nalikane mati ahadun sapa salah siji minhum saking al muslimin faqulu mongko padha ngucap sapa sira kabeh fihi ing dalem ahad khairan ing kebagusan. Rawahu at-Tabarani an Sahal ibn Sa'ad. Jadi pada hadis ini kita dilarang oleh Nabi Muhammad untuk mencela sesama kaum muslimin. Jadi larangan keras. Ketika ada salah satu dari kaum muslimin yang meninggal, maka kita disuruh membicarakan tentang kebaikannya. Jadi tidak boleh kita menggibah orang yang sudah mati akan keburukannya. Ini memang yang tujuannya murni ghibah. Tapi kalau memang tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar supaya tidak ditiru tentang amal keburukannya, maka boleh-boleh saja. Dan di sisi lain, menggibah orang yang sudah meninggal ini justru lebih buruk ketimbang menggibah orang muslim yang masih hidup. Ini menurut pendapat Imam Al-Munawi. Hadis 153. Irhamu padha welasa sira kabeh minan nasi saking manungsa salasatan ing wong telu. Aziza qaumin rupane wong mulyane kaum, zalla kang ino sapa aziza qaumin. Wa ghaniya qaumin lan wong sugih kaum iftaqara kang dadi fakir sapa ghani. Wa aliman lan wong alim baina juhalin ing dalam antarane pira-pira wong kang bodho. Rawahu al-Askari. Artinya belas kasihinilah tiga orang ini. Yang pertama yaitu orang yang pernah mulia menjadi orang yang hina, orang yang berpangkat kemudian hilang pangkatnya dan jatuh menjadi orang biasa, orang terpandang kemudian jatuh menjadi orang yang disepelekan. Ini adalah perlu kita kasihani. Yang kedua yaitu orang kaya yang menjadi miskin. Jadi sebelumnya dia terkenal sebagai orang kaya, kemudian mungkin usahanya bangkrut atau gimana sehingga dia menjadi miskin. Yang ketiga yaitu orang alim yang hidup di tengah-tengah orang yang bodoh. Ini juga perlu kita belas kasihani. Karena apa? Karena orang bodoh ini dia tidak mengetahui tentang hak-haknya orang alim itu seperti apa. Seharusnya orang alim ini kita minta untuk mengajari ilmunya, tapi seakan-akan dianggurin gitu saja, tidak dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Ini juga perlu kita kasihani. Hadis 154. Izhad zuhud sira fid dunya ing dalam dunya, yuhibbu mongko bakal demen ka ing sira Allahu sinten Allah. Wazhad lan zuhud sira fima ing dalam perkara fi aidin nasi kang tetep ing dalam pira-pira tangane menungso. Yuhibbu mongko bakal demen ka ing sira annasu sapa menungso. Rawahu al-Hakim an Sahal ibn Sa'ad. Berzuhudlah ketika di dunia, maka Allah akan mencintai kita. Dan berzuhudlah dan jangan mengharap pemberian orang lain, maka kita akan
dicintai oleh orang tersebut. Dalam hadis ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pada lafadz izhad fid dunya yuhibbukallah. Pada redaksi ini khitabnya itu berarti kepada orang kaya. Karena apa? Karena Allah itu memberi peringatan kepada orang kaya agar bersikap zuhud. Karena biasanya orang kaya ini lalai dengan kekayaannya. Maka jangan sampai kekayaan dia menyebabkan dia sampai lupa terhadap hak-haknya Allah. Jadi dibatasi. Boleh menjadi orang kaya tapi jangan sampai hatinya ini lebih condong kepada dunia daripada kepada Allah. Sedangkan pada redaksi yang kedua, wazhad fi ma fi aidinas, ini khitabnya kepada orang miskin. Karena biasanya orang miskin itu kayak mempunyai perasaan mengharap kepada orang yang lebih kaya. Mengharap agar orang kaya itu memberikan hartanya kepada dia, memberikan pemberian kepada dia. Nah, kalau kepengen orang itu dicintai sesama manusia, maka jangan berharap kepada dia, biasa saja. Agar apa? Agar orang kaya itu sendiri yang nantinya berbelas kasih kepada orang miskin tersebut. Dan biasanya watak orang kaya itu agak malas kalau memang diminta-mintai secara langsung itu. Dia lebih suka itu kalau memberikan tanpa ada paksaan atau memang didahului oleh permintaan. Biasanya orang kaya seperti itu. Hadis 155, azhadun nasi utawi luweh mengu-mengune menungso fil alimi ing dalem wong alim ahluhu iku keluargane al alim wa jironuhu lan pira-pira tanggane al alim. Rawahu Ibnu Adi an Jabir. Orang yang paling tidak bisa menghargai posisi orang alim itu justru keluarga dan tetangganya. Jadi ini adalah kode keras dari Nabi Muhammad agar apa? Agar orang alim ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, maka sepatutnya keluarga dan tetangganya itu bisa menghargai posisinya. Nah, kenapa Nabi sampai berkata seperti ini? Karena biasanya orang itu malah justru tidak menghargai posisi orang alim. Dalam hal ini keluarga maupun tetangganya, karena mungkin saking seringnya bertemu, karena mungkin saking seringnya berkumpul, jadi dianggap biasa-biasa saja. Seperti itu. Hadis 156. Azhadun nasi utawi luweh zuhud-zuhude manungsa man iku wong lam yansa kang ora lali sapa man al qabr ing kubur wal bilalan mati wa tarakalan ninggal sapa man afdhalaz zinatil hayatid dunya ing utama-utamane pepaese penguripan dunya wa atharulan dhisikna sapa man ma ing perkara ya beko kang langgeng apa ma alama ing atase perkara yafna kang bakal rusak apa ma walam yaud dalan ora ngitung sapa man hudan ing dina sesuk min ayamihi saking pira-pira dinane man wa adalah nyawisake sapa man nafsahu ing awake man fil mauta ing dalam kematian. Rawahu al Baihaqi anut Dhahak mursalan. Kriteria orang yang paling zuhud di dunia ini yaitu yang pertama orang yang tidak lupa tempat kembalinya besok, yaitu kekuburan dan kematian. Kemudian yang kedua orang yang hatinya meninggalkan macam-macam pernak-pernik perhiasan yang bersifat duniawi, itu semua dijauhi, ditinggalkan. Yang ketiga orang yang lebih memilih beramal yang bersifat ukhrawi ketimbang amal yang bersifat duniawi. Karena yang ukhrawi
akan tetap ada, sedangkan amal duniawi akan hilang dan rusak. Selanjutnya orang yang tidak menganggap bahwa besok itu adalah termasuk harinya. Maksudnya karena dia tidak akan tahu besok itu dia masih akan hidup atau sudah mati. Maka dari itu besok itu tidak dianggap termasuk hari-harinya. Kemudian yang terakhir orang yang mempersiapkan dirinya kepada kematian. Hadis 157. Isbahul wudu'i utawi nyempurna no wudu syatrul iman iku termasuk separone iman. Walhamdulillah utawi bacaan alhamdulillah allazi iku ucapan tamla kang bisa ngebak-ngebaki apa allazi al mizan ing timbangan. Wa tasbihu utawi tasbih wa takbir lan takbir yamlaane iku bisa ngebak-ngebaki apa tasbih wa takbir as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Wassalatu utawi salat nurun iku dadi cahaya, wa zakatu utawi zakat burhanun iku dadekake dalil. Wasabru utawi sabar diyaun iku dadi cahaya. Wal Qur'an utawi Al-Qur'an hujjatun iku bisa dadi hujjah laka manfaat maring sira au alika utawa melarat ing atas sira. Kulun nasi utawi saben-saben menungsa yaudu iku isu-isuan sapa anas fabaiun mongko iku wong kang ngadol nafsahu ing awake bae. Famutiku mongko utawi wong kang merdekakno nafas au mubikuha utawa wong kang ngerusak nafs. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Malik al-Asy'ari. Menyempurnakan wudu adalah termasuk bagian dari separuh keimanan seseorang. Maka sebaiknya ketika berwudu kita tidak hanya melakukan kewajiban-kewajibannya saja atau fardunya, tapi kita juga harus memperhatikan kesunahan-kesunahannya. Membaca alhamdulillah pahalanya bisa membuat timbangan amal seseorang bertambah berat. Membaca tasbih subhanallah, membaca takbir Allahu Akbar, pahalanya pun juga bisa memenuhi seisi langit dan bumi. Wassolatu nurun, melakukan sholat akan membuat cahaya. Cahaya di mana? Di wajah seseorang, di hati seseorang. Wazakatu burhan, mau membayar zakat berarti itu adalah bukti kualitas keimanan seseorang. Wasabru diyaun, sabar bisa membuat cahaya pada diri seseorang yang mana cahaya tersebut bisa meredupkan kegelisahan dan kesusahan orang tersebut. Wal Qur'an hujjatun laka, Qur'an ini bisa menjadi penyelamat seseorang kelak di akhirat apabila semasa hidupnya Qur'an ini dibaca dan diamalkan. Au alaika, atau justru Qur'an akan menjerumuskan dia ke api neraka bila mana semasa hidupnya Qur'an ini diabaikan. Hadis 158. Istahyu podo isino sira kabeh minallahi saking Allah hakul haya iklawan sak nyotone isin. Man utawi sabane wong istahya iku wirang sapa man minallahi krana Allah hakul haya iklawan sak temene rasa wirang. Fal yahfat mongko becik ngreksa sapa man ar-ra'sa ing sirah wamalan anggota wa akang dadi kumpul apa mah. Wal yahfat lan becik ngreksa sapa man albatna ing weteng wamalan anggota hawa kang ngliputi apa mah. Wal yadhkur lan becik eling sapa wong al mauta ing mati wal bilalan kerusakan. Waman utawi sapane wong aroda iku ngarepake sapa man al akhirata ing akhirat taroka mongko ninggal sapa man zinatal hayati dunya ing papaese penguripan donya. Faman mongko utawi sapane wong faala iku gelem nglakoni sapa man zalika ing mengkono kabeh faqad istahya mongko temen-temen dadi wong sing isin sapa man minallahi saking Allah hakul haya iklawan sak nyoto-nyotone sifat wirang. Rawahu at-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad bersabda,
malulah kalian semua dengan semalu-malunya kepada Allah. Karena barang siapa yang masih memiliki rasa malu kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha melihat, maka seyogyanya dan sepatutnya kita menjaga kepala seisinya. Mulai dari telinga, mata, mulut, dan anggota-anggota di sekitar kepala. Dan juga wal yahfadil batna wa mahawa. Kita disuruh untuk menjaga perut dan anggota-anggota lainnya yang di sekelilingnya. Wal yadhkuril mauta wal bila. Kita disuruh untuk selalu mengingat kematian. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Barang siapa yang memilih kehidupan akhirat, maka sebaiknya dia meninggalkan kecenderungan hatinya untuk mencintai kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal-hal tadi, maka orang tersebut pastilah orang yang malu kepada Allah dengan sesungguhnya. Hadis 159. Istafsyu padha njaluk tampa sira kabeh bima kelawan perkara hamida kang muji Allahu taala sinan Allah taala bihi kelawan ma nafsahu ing awak dhewe ni Allah utawa zate Allah qabla ayyahmada ing dalem sedurunge yen to mujihu ing ma khalquhu sapa makhluke Allah wa bimalan kelawan perkara madaha kang ngelem Allahu taala sinan Allah taala bihi kelawan ma nafsahu ing zate Allah. Rupane alhamdulillah, rupane kalimat alhamdulillah yaitu surat Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Faman mongko utawi sapane wong lam yashfi iku ora marasno hu ing man Al-Qur'anu apa Al-Qur'an fala syafa mongko ora bisa marasno hu ing man ahadun sapa wong suwiji. Rawahu Ibnu Nafi' an Raja'il Al-Ghunwi. Apabila kita sedang sakit, maka berwasilahlah kepada kalimat yang Allah memuji dengan zatnya sendiri sebelum makhluk-makhluk yang lainnya memuji tentang kalimat tersebut. Kalimat tersebut yaitu apa? Yaitu yang pertama surat Fatihah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, kemudian membaca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad. Barang siapa yang dengan lantaran Al-Qur'an masih belum bisa disembuhkan, maka tidak ada orang satupun yang juga bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Maknanya apa? Di sini Nabi Muhammad menyuruh kita untuk bertabarruk kepada surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas manakala kita sedang ditimpa penyakit. Hadis 160. Ista'inu padha njaluk tulung sira kabeh ala injahil hawaiji ing atase berhasil pira-pira hajat bil kitmani kelawan dirahasiakno. Fa inna kulladzi ni'matin karena sak temene saben-saben wong kang duweni kenikmatan mahsudun ana wong kang hasud. Rawahu Abu Nu'aim an Mu'ad ibn Jabal. Nabi Muhammad bersabda, kalau kepingin hajat kita itu dikabulkan oleh Allah, maka simpan dulu apa yang menjadi rencana kita. Jadi jangan sampai kita bocorkan terlebih dahulu kepada orang lain, agar orang lain itu tidak buru-buru hasud kepada kita. Sehingga ketika kita berproses untuk menuju apa yang ingin kita cita-citakan, orang lain tidak menjegal di tengah-tengah perjalanan kita. Jadi kita simpan dahulu, begitu hajat yang ingin kita capai itu sudah berhasil, barulah kita bertahadus binikmah kepada orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.